Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Juni 2021. Yayasan Melati menyampaikan press release dari yang selama ini bergulir terkait masalah informasi atau segala sesuatu yang berkembang berkaitan dengan pendidikan, khususnya yang dinaungi oleh Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur. Baik, saya akan sedikit membuka menyampaikan sebelum nanti ada tanya jawab dari beberapa wartawan yang ada di depan saya saat ini, kemudian yang mengikuti secara Zoom. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya secara umum saja terima kasih sudah bisa mengikuti konferensi pers yang digelar oleh Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur pada saat ini. Baik, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, ada kita mulai dari karena yang muncul ini dari masyarakat yang banyak bertanya itu terkait masalah keputusan MA. Nah, setelah kalah dari MA, istilahnya inkrah lah diputuskan oleh MA pada perkara PTUN atau Petun tentang pencabutan SK Gubernur Jatim pada saat itu 2014 yang menjabat Bapak Ishak. Walaupun tidak mengganggu kedudukan aset, keputusan itu tidak mengganggu keputusan itu tidak mengganggu kedudukan aset Yayasan Melati karena dilindungi oleh asas presental. Maka Yayasan Melati berusaha untuk mengetahui apa dasar hukum Seman 10 atau SMA Negeri 10 untuk menduduki kampus Melati secara permanen, bahkan ingin mengusir Yayasan Melati pada saat itu keluar dari kampus Melati ini segala unit pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Melati. Kawan-kawan semua, kawan jurnalis semua yang saya hormati, kami menggali informasi, datang ke Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur. Setelah beberapa kali kami lakukan persidangan di KIP atau Komisi Informasi Publik, akhirnya KIP menetapkan informasi yang terbuka untuk publik yang dapat dimintakan pada yang berwenang lewat Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut. Apa saja yang menjadi dasar hukum pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu 2014 itu yang ditetapkan oleh MA terkait masalah apa saja yang menjadi dasar hukum pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dalam hal ini, untuk menempatkan SMA Negeri 10 Samarinda di kampus dan menggunakan aset milik Yayasan Melati seperti ruang-ruang guru, ruang kelas belajar, asrama siswa, gedung kesenian, dan ruang laboratorium, kemudian menggunakan fasilitas yang lain seperti air, masalah listrik. Kemudian kami juga menanyakan berapakah biaya bangun gedung SMA 10 Samarinda di Jalan Perjuangan itu pada saat itu. Apakah gedung tersebut tidak mampu menampung siswa secara keseluruhan? Itu juga ditanyakan saat kita sidang di KIP. Apakah pemerintah sudah memahami
PP nomor 2014 pasal 107 masalah peralihan. Pertanyaan-pertanyaan KIP ini juga dibawa ke pengadilan negeri Samarinda untuk ditetapkan sebagai keputusan sidang atau disebut dengan anmani. Karena KIP itu memutuskan bahwa yayasan punya hak untuk mendapatkan data-data dari Pemprov seperti itu. Akan tetapi tidak ada eksekusi. Makanya yayasan Melati karena Pemprov tidak bisa dieksekusi terkait masalah permintaan yayasan, terkait masalah dokumen-dokumen yang kami tanyakan di atas, maka kita ke pengadilan negeri sehingga ada putusan yang namanya unmanning, yang artinya pengadilan saat itu memerintahkan ke Pemprov atau menegur ke Pemprov agar segera mungkin melaksanakan putusan KIP terkait permintaan yayasan Melati masalah beberapa hal yang saya sampaikan di atas sebelumnya. Nah, kenapa? Ya karena Pemprov tidak mempunyai bukti yang diminta, maka pengadilan tadi memutuskan sidang dengan menetapkan satu, mengabulkan permohonan si pemohon eksekusi tersebut di atas. Dua, menyatakan bahwa putusan KIP nomor 0018 garis miring rek garis datar PSU XN garis miring angka Romawi 12 garis miring 2017 tanggal 7 Agustus 2018 dapat dilaksanakan. Nah ini yang menjadi dasar kuat kita terkait tidak ada dasar hukumnya lagi mulai saat itu SMA Negeri 10 itu berada di kampus Melati 2017. Nah, kawan-kawan jurnalis sekalian, dengan hal semacam ini, maka hari ini kami konferensi pers merilis apa saja yang menjadi hak dan keinginan Yayasan Melati terhadap bagusnya atau baiknya pendidikan di Kalimantan Timur ini, khususnya pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Melati. Karena di sini ada 7 sekolah, mulai tingkat PAUD sampai SMA dan SMK hingga madrasah MTS dan madrasah aliyah. Nah, dalam press release ini kami sudah buat 15 item saja yang menurut kami agar bisa diketahui oleh publik sehingga kita dapat memahami secara utuh apa yang menjadi dasar kami Yayasan Melati untuk melakukan melaksanakan tugas dengan tujuan pendidikan yang di bawah atau yang dinaungi oleh Yayasan Melati secara resmi ini berjalan dengan baik, tentunya untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Sahabat-sahabat, kawan-kawan jurnalistik yang saya banggakan, dari 15 press release ini kita itu bisa dibaca oleh kawan-kawan pertama yang hadir di sini. Kemudian teman-teman yang Zoom nanti segera kita sampaikan press release-nya di pertengahan konferensi pers pada saat ini. Di sini tercatat terkait masalah apa yang menjadi dasar secara historis Yayasan Melati itu punya hak di kampus Melati ini untuk menaruh menempatkan unit-unit sekolah yang diizinkan oleh kampus Melati untuk beroperasi di lingkungan kampus Melati. Jadi Yayasan Melati tidak merestui ketika ada unit pendidikan atau sekolah berada di kampus Melati tanpa diizinkan oleh Yayasan Melati tersebut sebagai pemegang hak dalam melaksanakan pendidikan di dalam lingkungan kampus Melati. 15 item ini nanti sahabat-sahabat jurnalis
dipersilakan, kita akan buka sesi tanya jawab terkait masalah ini, sehingga nanti apa yang menjadi pertanyaan masyarakat mudah-mudahan sudah bisa terjawab di konferensi pers kali ini berdasarkan 15 item yang kami sudah buat secara resmi. Nah, kemudian sekilas sebelum kita buka pertanyaan, ini ada hal penting yang sebelum ditanyakan terkait masalah fasilitas yang kita gunakan di kampus Melati ini, terkait masalah penggunaan fasilitas yang ada di kampus Melati ini, diantaranya masalah listrik dan air. Nah, semua secara keseluruhan kampus Melati ini itu masalah fasilitas itu yang menanggung semua. Listrik. Nah, teman-teman, yang kemarin yang saya jelaskan tadi bahwa dari runtutan selama mulai 2000, selama 6 tahun, mulai 2014 sampai 2020. Suami saya sudah heboh Pak. Sampai manajernya itu heboh. Ya, jadi kan namanya medsos ini kan di mana-mana. Mulai 2014 itu sudah tidak lagi bekerjasama dengan settingan itu kan, atau bekerjasama dengan Yayasan Melati. Karena apa? Karena di 2010, sahabat-sahabat perlu ketahui, masyarakat semua perlu ketahui, pada saat itu meminta tidak bekerja sama lagi dengan Yayasan Melati di tahun 2010. Sebenarnya Yayasan Melati sudah memberikan kita pisah. Kita ini mau bagaimana supaya pendidikan Kalimantan Timur ini berjalan dengan baik. Pada saat perjanjian di tahun 94, operasionalnya SMA 10 itu 97. 94 itu di sini hutan belantara. Yayasan Melati merintis mulai hutan belantara, kemudian mendapat 3 ruang kelas di tahun itu, kemudian lahirlah yang namanya SMA 10. Nah, 97 SMA 10 itu beroperasi di sini dengan perjanjian dengan Yayasan Melati. SMA Negeri 10 mengurus masalah akademik. Bagaimana supaya siswa itu berprestasi, bagaimana supaya siswa itu di tahun 97 itu, mulai 97 itu masuk ke sini itu menjadi siswa unggul untuk pendidikan di Kalimantan Timur. Nah, tugas yayasan adalah mengurus sarana prasarana, fasilitas, pendukung agar anak-anak yang kita cetak menjadi anak-anak unggul ini mudah dan percepatan untuk mereka menjadi anak unggul. Itu tugas Yayasan Melati untuk memfasilitasi sarpras atau sarana prasarana. Di tahun 2010 entah apa yang membuat kawan-kawan SMA Negeri 10 pada saat itu untuk bercerai, dikutip ya, bercerai dari Yayasan Melati, sehingga tidak ada lagi kerjasama sedikit pun. Nah, karena tidak ada kerjasama sedikit pun, maka pada saat itu disepakati mereka itu sewa tempat. Mulai 2014 itu mereka sewa tempat di sini, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan siswa itu juga mereka wajib membayar ke Yayasan Melati. Dan itu resmi bekerja sama antara Dinas Pendidikan dengan PT Melati Bumi Kaltim. Pada saat itu terkait masalah gedung, terkait masalah fasilitas lain, terkait masalah catering, terkait masalah laundry, gedung asrama, itu semuanya bekerja sama dengan PT Melati Bumi Kaltim pada saat itu. 3 bulan berjalan, Disdik lancar untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka berdua antara PT Melati Bumi Kaltim dan Disdik yang tahap itu, Kadisdiknya adalah Pak Musyahril. Maka mereka berjalan selama 3 bulan.
4 bulan agak macet. Jadi ditagih oleh PT Bumi Melati, Kota Melati Bumi Kaltim, nggak bayar. Masuk bulan kelima, kalau saya tidak siap, masuk ke bulan kelima tidak bayar sama sekali. Sampai hari ini. Mereka karena tidak bayar di bulan itu dengan PT MBK, maka dilakukanlah penutupan pintu-pintu ruang kelas, penutupan pintu-pintu asrama karena tidak bayar. Biasa kalau sudah orang menyewa suatu tempat, begitu tidak bayar, ditoleransi beberapa bulan juga tidak bayar-bayar, padahal perjanjian tidak ada perubahan, prestasi sampai hari ini. Nah, ketika tidak bayar maka digembok. Dan akhirnya mereka memaksa untuk membuka gembok itu dengan mengerahkan massa, mulai dari orang tua siswa sampai pada murid-murid, masih ada dokumentasi pada saat. Akhirnya kami tidak, karena mengingat ini pendidikan pada saat itu, ya sudahlah kalau mereka memaksa masuk, maka masuklah mereka dengan membongkar pintu segala macam di tahun itu. Nah, kemudian asrama juga seperti itu, ya berjalan. Nah, kami menjalani itu sangat sudah lama, ini bukan hal baru. Perjalanan itu mulai 2010, hari ini 2021, sudah 11 tahun. Nah, dengan adanya signal yang baik, setelah Pak Gubernur mempelajari ini, berkas di depan saya ini, kawan-kawan jurnalis, ini semua A sampai Z permasalahan Yayasan Melati dengan Pemprov dan turunannya, maksud saya Disdik dan Sama 10, semua ada di sini. Ini kami berikan kepada gubernur yang baru terpilih pada saat itu. Kami berikan di tahun 2019. Kami berikan di tahun 2019, dipelajari oleh Pemprov. Pak Gubernur memerintahkan bawahannya untuk membentuk tim, termasuk mungkin juga pastilah Biro Hukum, mengkaji ini. Setelah tim itu dapat selesai mengkaji ini, mereka presentasi dan menyampaikan kepada gubernur hasilnya ini. Sehingga gubernur di tahun 2019 juga di akhir, itu sebenarnya ke Yayasan Melati juga sudah menyampaikan statement akan memindahkan SMA 10 ini di tahun 2020. Akan tetapi gubernur pihak Pemprov karena persiapan membangun di Jalan Perjuangan sana, jadi molor. Ya kami sebagai insan pendidik pada saat itu juga memahami teknis yang berlaku di pemerintahan, birokrasi. Jadi tidak bisa serta-merta sesuai dengan tahun 2020. Akhirnya di tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 13, itu kita mendapat informasi, ya namanya informasi sekarang ini kan cepat beredar ya, dapatkan informasi ada disposisi gubernur itu. Akhirnya kami mengkonfirmasi pada pihak yang berwenang terkait masalah disposisi itu, ternyata memang isinya seperti yang beredar sekarang itu, bahwa perintahnya segera pindah. Nah, kami tidak serta-merta mengambil alih itu, seperti yang diberitakan, mungkin belum sampai atau belum pernah menjadikan kami narasumber untuk itu. Ada menyampaikan bahwa Yayasan Melati mengambil alih perintah itu. Tidak seperti itu. Kita berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang menyampaikan sudah disampaikan ke kepala sekolah bahwa segera jalankan itu disposisi. Nah, kami pun bersurat dengan kepala sekolah supaya sama-sama kita bekerja sama, bergotong royong, membantu kawan-kawan kepala sekolah dan stafnya untuk menyimpun atau merapikan barang-barangnya bersiap-siap untuk pindah. Dan kami bersurat secara resmi. Saya tanda tangan sebagai ketua yayasan, tanda tangan saya basah, stempel yayasan basah, kami kirim, tapi tidak ada respon dari kepala sekolah. Nah, akhirnya 2 hari setelah itu resmi surat kita selayangkan, kita berjalan karena kami Yayasan Melati tidak mungkin nunggu berlama-lama karena tahun ajaran baru sudah selalu mendekat. Dan kami perlu sudah tahun ini untuk melakukan pembenahan, pembersihan, perapian gedung fasilitas yang dipakai oleh
sebelumnya oleh SMA Negeri. Nah, kami pun mendatangi bangunan untuk membersihkan, merapikan, itu meminta kunci baik-baik ke petugas yang jaga pada saat itu. Tapi petugas bilang tidak ada kunci. Nah, karena kami ini, dasar kami adalah kami punya hak di sini. Kami punya wewenang karena ini adalah rumah kami, tempat kami berdasarkan hukum yang kami pegang, data faktanya, maka kami tidak salah ketika kami mau bersihkan rumah kami. Ketika kuncinya hilang atau tidak ada, ya kami buka. Walaupun kita bukanya ya sangat smooth lah, sangat lembut. Tidak seperti apa yang dibayangkan ketika hanya melihat satu potong video yang beredar atau yang amatir, tidak seperti yang. Nah, kami pun sempat pernah berdialog dengan kepala sekolah. Sebenarnya Yayasan Melati dialognya itu hanya ke Kadis Dikap. Kalau kepala sekolah sebenarnya kami tidak perlu berdialog, tapi karena kita ini insan yang agar selalu berkoordinasi, selalu bersilaturahim, maka terkait permasalahan ini, selaku Ketua Yayasan Melati, saya tidak mempermasalahkan kalau berdialog dengan siapapun. Dia hanya dengan kepala sekolah, ini tidak masalah. Terkait untuk menjelaskan apa sebab kami melakukan itu. Tapi juga tidak bisa ditangkap secara cerdas oleh kawan-kawan. Itu ya akhirnya merebak berita-berita yang selama ini saya kira masih kurang jelas dan kurang pas karena sumbernya bermacam-macam, hanya berdasarkan asumsi-asumsi, hanya berdasarkan katanya-katanya atau membaca sekilas atau menonton sekilas. Nah, hari ini kita resmi konferensi pers, kita buat 15 item, nanti kawan-kawan tolong disampaikan saja press release dari kami ini resmi, sehingga ini kita akan jalankan sebagaimana mestinya. Item-item mulai 1 dasarnya itu sampai ke yang 15 itu kita akan jalankan sebagaimana mestinya dan sesuai kebutuhan. Saya kira itu kawan-kawan cukup antar atau awal dari dari pertemuan atau konferensi pers pada hari ini. Silakan kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kira seperti itu. Silakan kalau ada. Ya, silakan dari mana? Saya mendengar di Zoom. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Disha dari Samarinda Smart City, Pak. Ya. Saya ingin menanyakan di poin keempat. Ini kan terdapat adanya perbedaan banyaknya ketidakjelasan antara aset tanah dan bangunan. Diketahui dalam dari BPKAD di mana aset tanah itu adalah memang kepemilikannya adalah Pemprov. Nah, yang mengatakan adalah di komite di mana ini melekat Pak bangunannya. Tapi di dalam poin 4 kan ini tidak. Nah, terus aset tanah ini berstatus pinjam pakai. Nah, sebenarnya yang betul-betul jelas ini apakah bangunan ini melekat atau tidak? Terus bagaimana? Karena ini kan antara aset dan bangunan ini kan agak rancu nih Pak. Ya. Jadinya bagaimana? Apakah kalau misalnya emang diketahui emang bangunan ada pernyataan adalah milik yayasan, itu bagaimana nanti tindak lanjutnya untuk asetnya sendiri, untuk tanah? Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, supaya tidak. Terima kasih. Di poin 4 ini jelas juga kita dapatkan, kita sampaikan, namun perlu penjabaran bagaimana yang sudah disampaikan. Saya bacakan dulu ya, poin 4 ya, bahwa sejak putusnya perjanjian kerjasama itu, maka SMA Negeri 10 Samarinda sudah tidak berhak lagi menempati gedung milik Yayasan Melati yang berada di atas tanah hak pakai yang penguasaan sertifikatnya ada pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Serta perlu ditegaskan, Yayasan Melati tidak pernah mengklaim bahwa tanah hak pakai ini adalah tanah milik Yayasan Melati. Yayasan Melati secara penuh sadar mengetahui
bahwa tanah hak pakai tersebut yang menguasai sertifikat tanahnya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian aset yang ada di atas tanah tersebut, bangunan, semuanya adalah hak dan asetnya Yayasan Melati. Karena pada saat membangun ini itu yang mengajukan membangun di sini itu Yayasan Melati. Yang mengajukan tujuannya ke pemerintah, baik itu melalui hibah maupun bansos, dana itu dibangunkan dengan yang hari ini terbangun di 12 hektar tanah Pemprov ini adalah bangunan. Nah, seperti yang disampaikan BPKAD juga, bahwa yang tercatat aset dari Pemprov hanyalah tanah, sementara bangunan di atasnya tidak melekat. Nah, itu artinya perlu diketahui bahwa Yayasan Melati tidak pernah menyampaikan bahwa ini adalah tanah ini adalah milik Yayasan Melati, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah. Tanah ini adalah milik Pemprov, pemerintah maksud saya. Nah, hari ini pemerintah hari ini itu memerintahkan supaya yang bukan Yayasan Melati agar pindah, karena Yayasan Melati di sini punya aset bangunan itu. Jadi runtutannya jelas ya, mulai poin 1 sampai ke 4. Jadi kawan-kawan media semua dan masyarakat semua, intinya dengan adanya konferensi pers hari ini, press release kita hari ini, saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa tanah di sini adalah tanah namanya hak pakai, yang punya sertifikat dan pegang sertifikat tanah itu adalah Pemprov. Yayasan Melati ini hanya sebagai hak pakai dan diatur oleh undang-undang. Nah, di atas tanah ini ada bangunan Yayasan Melati yang zamannya Gubernur almarhum Haji Muhammad Ardan, pokoknya ada di belakang, beliau penggagas untuk berdirinya Yayasan Melati pada saat tahun 1995. Jadi hak pakai tanah itu diberikan ke Yayasan Melati pada saat 1994, dan juga terakhir saya juga ada baca berita pernyataan dari ketua BPKAD Pak Haji Sa'dudin rasanya. Nah, beliau juga menyampaikan tanah itu milik Pemprov, tercatat untuk Yayasan Melati, tapi asetnya di tanah gitu. Sampai hari ini kalau saya tanya juga Pak Sa'dudin menyampaikan hak pakainya itu masih untuk Yayasan Melati. Kita buka lagi pernyataan baik itu video maupun tulisan, itu seperti itu yang saya baca, saya saksikan kalau teman-teman RDP kalau tidak salah bertanya di media. Saya kira itu ya. Pertanyaan dari Samarinda Pos. Itu mendengar teman-teman. Ini kan permasalahan yang sekarang ini ada di depan ini soal PPDB. Nah, bagaimana responnya Yayasan Melati menanggapi RDP antara Pemprov dengan Dewan yang menyepakati bahwa PPDB di SMA 10 tetap berjalan bersama dengan alasannya juga mereka karena wilayah zonasi di khusus SMA di Semarang itu hanya ada SMA 4 dan SMA 10 dan ada 2. Padahal ada SMA. Sumpah. Kalau SMA itu kan tidak begitu nasi dia Bang, oleh SMA. Zona milik. Ya, nah itu dia. Alasan Pemprov itu seperti itu. Nah, apakah dengan hal ini Yayasan Melati tetap mungkin menerima adanya siswa lain masuk masih atau seperti apa responnya? Karena ini juga jika ini memang ditolak bakal jadi konflik, dibiarkan juga bakal jadi konflik gitu Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih dari Sapos. Saya kira pertanyaan yang tidak sama baik dengan pertanyaan pertama.
SCM, SCP. SSC, Smart Samarinda Smart di baik, jelas di poin 15, kawan-kawan semua, tadi poin 15 di halaman 2. Menolak dengan keras pelaksanaan PPDB oleh Seman 10 Samarinda dengan alamat Jalan MPKB atau Kampus Melayu Samarinda, yang mana dalam pembagian zonasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur masih ingin menerima sebanyak 108 siswa atau siswi yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2020. Kegiatan ini selain bertentangan dengan perintah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Yayasan Melati juga menduga hal ini hanya sebagai langkah untuk menduduki secara paksa bangunan milik Yayasan Melati. Apabila PPDB ini terus dilakukan, kami tidak akan segan menuntut pihak manapun yang memaksakan kehendak menduduki gedung milik Yayasan Melati tanpa dasar hukum. Walaupun tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini bukan hanya tahun ini, saya sampaikan dengan kawan-kawan. 2 tahun yang lalu ada bukti spanduk di depan pintu masuk, yang spanduknya sudah agak lusuh itu, tapi tetap berdiri tegak. Yayasan Melati tidak memperkenankan siswa SMA Negeri 10 untuk bersekolah di sini. Itu 2 tahun yang lalu. Saat itu kepala sekolahnya namanya Gus Ghazali. Nah, saya sudah dimediasi oleh saat itu yang menerima Wakapolsek Pelajaran Hilir, Pak Ketut, saya ingat namanya. Di kantornya, saya menyampaikan bahwa Pak Ketut sampai harus bisa menjadi saksi. Karena saat itu mereka mau PPDB di sini, kita larang. Karena apa? Karena sebelumnya kita koordinasi dengan pihak Pemprov dalam hal ini, Disdik, ya. Cara memindahkannya itu supaya semua tidak ada yang terluka. Pada saat 2 tahun yang lalu, agar tidak lagi PPDB untuk ditempatkan di kampus Melati. Akhirnya nanti kelas 1, kelas 3 lulus, jadi sisa mulai tahun 2 tahun yang lalu ya. Kelas 3 lulus, sisa kelas 1 sama kelas 2 di kampus ini. Nanti selanjutnya kelas 3 lulus, tinggal kelas 2. Kelas 2 naik kelas 3, begitu selesai habis di tahun 2021 ini mestinya sudah habis kelas 3 terakhir harusnya ini. Dan otomatis tidak ada lagi. Tapi ini 2 tahun yang lalu dia terus saja, padahal sudah kita ingatkan. Dan kita mengingatkan tidak dengan hanya mereka, tapi saya minta saksikan pada saat itu dengan aparat supaya kalau ini mereka lakukan dan terjadi terus-menerus di sini ada siswa, akhirnya nanti ketika pindah alasannya itu. Saya sudah prediksi 2 tahun yang lalu. Apa? Ada berita acara yang di Wakapolsek kemarin? Tidak ada. Kita ketemu dengan Pak Ketut, kita menyampaikan sesuai buktinya ada di mana? Di spanduk yang di depan itu 2 tahun yang lalu. Semua sudah mengetahui, sampai juga ke Gubernur. Nah, Gubernur menyampaikan meminta pandangan. Gubernur menyampaikan ya kalau mereka memaksa silahkan, tapi nanti pada waktunya pindah mereka harus pindah. Urusan cukup atau tidak cukupnya itu urusan pemerintah yang akan memfasilitasi supaya nanti perjalanan pendidikan itu berjalan dengan baik. Artinya kami sangat meyakini setelah Pak Gubernur mengkaji melalui stafnya, melalui timnya masalah Yayasan Melati ini, beliau memberikan disposisi itu berdasar, bukan orang bilang itu bukan tidak ada dasar, berdasar. Dan ini beliau melihat adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Artinya beliau tidak serta merta. Sebenarnya kalau sering saya katakan dengan siapapun, Gubernur kalau ada membuat disposisi itu memang benar, Pak Gubernur yang buat, maka Gubernur membuat itu bukan pada saat bangun tidur. Tiba-tiba tidur, bangun, buat disposisi tidak. Beliau bekerja untuk mengkaji ini. Mengkaji data yang ada di depan saya ini. Jadi kawan-kawan semua,
Artinya pertanyaannya saya mau jawab ke Sapos, jelas di poin 15 kita akan menolak. Ketika memaksakan, maka di kalimat terakhir, apabila BPDB ini terus dilakukan, kami tidak akan segan menuntut pihak manapun yang memaksakan kehendak untuk mengikuti gedung milik Yayasan Melati tanpa dasar. Jadi saya himbau ke masyarakat, ketika ada PPDB zona SMA Negeri 10 zona yang dia sebut dengan kampus A di sini, maka tahun ini saya pastikan kami tidak membuka pintu untuk menerima PPDB SMA 10 di kampus A. Jelas ya, jelas ya. Oke, jelas terus. Oke, yang lain, silakan. Dari Zoom? Dari Zoom. Ada? Ya, silakan dari kawan-kawan yang mengikuti secara online Zoom meeting. Setelah menyimak penyampaian saya dan beberapa pertanyaan dan juga penjelasan jawaban saya ke wartawan yang hari ini sempat hadir di sini, dari pihak kawan-kawan media yang mengikuti di Zoom meeting, mungkin ada pertanyaan, kita silakan. Bang, mungkin sambil menunggu teman-teman di Zoom bertanya, mungkin izin saya tanya sedikit mungkin ini kan. Ya, silakan dulu dari. Oke, baik, saya Nina dari CPP, Bang. Sedikit mau flashback. Ini mengingat banyaknya kisru di media sosial nih, Bang, menanggapi hal-hal tiba-tiba munculnya katanya ada bukti fakta dan lain sebagainya. Mungkin juga bagian dari SMA 10 atau mungkin dari pihak komite dan sebagainya itu mempertanyakan, Bang, katanya pihak Yayasan Melati ini menerima dana hibah itu setiap tahun. Nah, itu gimana, Bang? Tanggapan Abang sendiri seperti apa? Dan kedua pertanyaan saya adalah aset mana itu sih yang dimiliki oleh Yayasan Melati, Bang, di sini? Apakah memang benar keseluruhan gedung ini atau bagaimana, Bang? Terima kasih. Saya Nina. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan juga sama baik dan pentingnya di sebelum pertanyaan dari kedua pertama tadi. Kalau masalah membangun di sini, mulai sekitar tahun 2005 itu sudah Yayasan Melati sudah tidak meminta atau memohon hibah lagi untuk pembangunan. Sementara untuk operasional kita tidak pernah meminta dari pemerintah untuk operasional Yayasan Melati. Tapi untuk bangunan memang hibah dan bansos. Dan itu terakhir sekitar tahun 2005. Setelah itu kita tidak minta. Kenapa kita tidak lanjut sampai hari ini? Ya karena kami sudah merasa cukup fasilitas bangunan yang kita buat di sini untuk pendidikan di kampus Melati ini sudah cukup. Kita tidak perlu. Padahal saat itu kawan-kawan di bapak-bapak di DPRD ini menanyakan kenapa Yayasan tidak ada memajukan permohonan lagi. Kami sampaikan dengan lugas, dengan jelas dan jujur bahwa kampus Melati untuk bangunan sudah cukup. Nah, bisa yang lainnya di atas 2005 itu bisa digunakan diambil oleh kawan-kawan yayasan yang lain. Atau artinya Yayasan Melati sudah. Nah, kami merasa sudah cukup untuk bangunan pada saat itu. Operasional kita mandiri berdasarkan iuran orang tua siswa yang sekolah di swasta. Swasta itu artinya yang dibawahi Yayasan Melati pada saat itu. Nah, kalau ketika kita menyampaikan di media sosial ini ada kita sekilas pembaca terkait masalah audit itu Yayasan Melati kemana aja uang yang diberikan. Kami ini sudah sering diperiksa oleh kejaksaan dengan berbagai laporan dari pihak masyarakat yang mungkin baguslah, sangat sifatnya positif bagi kami. Ada yang mengontrol langsung dengan setelah diperiksa saat kita pembangunan ini pembangunan ini tidak ada temuan sama sekali dari kejaksaan. Buktinya kami tidak ada bermasalah dengan kejaksaan terkait masalah
dana hibah, dana bansos yang diberikan untuk membangun sehingga hari ini menjadi aset yayasan. Jadi itu sudah clear, tapi harus imbang lah kan. Yang kalau umpamanya Yayasan Melati diaudit, ya pihak-pihak lain yang juga bersinggungan dengan Yayasan Melati, ya mestinya juga diaudit. Karena banyak sekali hari ini, saat itu, zamannya Pak Haji Musyarim, zamannya Pak Aung Faruk, siswa di sini 300 lebih mendapatkan beasiswa cemerlang. Sementara listrik yang bayar kami. Nah itu jelas seperti itu. Listrik sama air pada saat mereka tinggal di sini itu yang bayar kami sampai tahun 2020 baru kami bisa menghitung. Itu ada tercatat di poin 12, itu totalnya sampai 2020 dari 2014 itu 1,9 sekian M. Yayasan yang menanggung mulai 2014 yang bisa kami hitung sampai masih 2020 2021 nanti ada di laporan kami yang selanjutnya. Kami setiap tahun diaudit oleh akuntan publik. Dan LPJ yayasan ini selalu setiap tahun tidak pernah telat pembina. Jadi kalau ada yang perlu dengan LPJ yayasan, kita siap mulai tahun berdirinya sampai tahun 2020 kemarin. Ini yang 2021 saya baru kemarin menandatangani pemeriksaan audit dari akuntan publik untuk menyelesaikan laporan tahun 2020. Saya kira itu ya, kawan-kawan. Artinya kita fokusnya dengan apa yang sudah kita utarakan ini, saya berharap agar seluruh masyarakat yang mungkin masih gagal paham atau kurang paham atau masih tidak tahu sama sekali, bahkan ya dengan adanya konferensi pers ini, yang mudah-mudahan pengetahuannya terkait masalah ini bertambah dan bisa bijak dalam melakukan komentar atau melakukan sesuatu terkait permasalahan yang ada di Yayasan Melati dengan saya kira itu artinya jangan ada lagi di luar dari konferensi pers ini menduga-duga. Kalau umpamanya masih belum paham, kamu welcome. Ya, welcome, terbuka sekali dari siapapun untuk memperjelas duduk masalah supaya tidak gagal paham. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ya dari yang Zoom ya. Ini dari mana ini? Suara Kaltim ya. Andi Isnar. Andi Isnar, Suara Kaltim. Izin bertanya, tidak ada toleransi atau solusi terbaik dalam masalah ini agar pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ya, saya pertegas lagi bahwa kalau mau toleransi, kita sudah mulai tahun 2010. Jadi yang meminta berpisah ini SMA Negeri 10 di tahun 2010 melalui Dinas Pendidikan saat itu. Dan kita ketika mereka minta berpisah, ternyata dicek segala aspek hukum segala macam, karena meminta berpisah, maka mereka tidak punya hak di sini. Akan tetapi kita sudah menoleransi sampai 10 bahkan hari ini 11 tahun. Artinya masalah toleransi kami sudah sangat toleransi. Kalau bicara tentang toleransi, nah kalau masalah hari ini kami tegaskan kami segera pindah, ini tidak sulit sebenarnya. Karena melihat dari peraturan Kemendikbud hari ini, ke depan itu bisa sambil mempersiapkan tahun-tahun di kampusnya yang baru di sana, Jalan Perjuangan itu, dengan pemerintah bisa mencari solusi yang terbaik di sana. Kayak kami pindah, tidak ada lagi kata lain. Jadi kalau sahabat atau kawan Andi Isnandar dari Suara Kaltim kami sampaikan,
Izin saya sampaikan toleransi itu sudah belasan tahun, artinya 11 tahun. Mestinya terakhir itu toleransinya di tahun 2020. Ya, di tahun 2020, tapi kita toleransi lagi sampai 2021 pada saat ini. Nah, kita toleransinya itu berjalan, kita pun juga sudah mengingatkan 2 tahun yang lalu supaya hal yang hari ini terjadi itu tidak terjadi, sudah kita antisipasi ke kepala sekolah sebelumnya. Kepala sekolah sebelumnya sudah kita antisipasi. Nah, toleransi berjalan, tapi kita juga mengingatkan ke kawan-kawan SMA Negeri 10 mulai kepala sekolah agar mempersiapkan mulai saat itu dengan cara itu tadi. Jangan lagi menerima 2 tahun yang lalu di kampus ini. Habiskan yang ada di sana akan aman. Pendidikan berjalan sama-sama, swasta berjalan, negeri berjalan. Ya, karena mau tidak mau kita sama-sama punya hak dan tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa. Saya kira itu ya, sahabat atau kawan Andi Sinar, mohon maaf, izin kita menyampaikan terkait toleransi. Ya, kalau mau bicara toleransi kami sudah. Terima kasih kawan Andi Sinar, salam hormat dari saya. Mungkin ada lagi dari Yasmin, Kaltim Today ya. Izin bertanya, beberapa waktu lalu pihak komite ada menyebutkan kalau disposisi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga belum bisa dijadikan dasar. Menurut komite, perintah pemindahan harus keluar dalam bentuk surat. Bagaimana pihak yayasan merespon pernyataan tersebut, sedangkan yayasan berpegang pada disposisi gubernur? Ya, saya mau jelaskan di sini, disposisi ini sesuatu yang paling terakhir kami ketahui. Dasar kami bukan disposisi yang hak kami untuk itu. Dasar kami yang kami jelaskan di awal tadi bahwa ketika kawan-kawan ini sudah di 2010 meminta untuk tanda kutip bercerai dari Yayasan Melati, bisa, maka sebenarnya mereka sudah tidak punya hak untuk tinggal di komplek kampus Melati. Dasar hukumnya ya dengan satu, bahwa tahun 1994 itu yang punya hak untuk di kampus Melati ini adalah untuk di sini kampus Melati ini Yayasan Melati yang menentukan siapa yang diizinkan oleh Yayasan Melati untuk beraktivitas di kampus Melati terkait masalah hak pakai. Nah, kemudian aset. Nah, ada bukti semua di mana di depan saya ini. Nah, kemudian lagi dasar hukumnya pada saat yang saya jelaskan di awal terkait masalah ketika kita meminta bukti kalau SMA Negeri 10 itu melalui Dikta atau Pemprov pada saat itu untuk menempati atau tinggal di kampus Melati, itu dasar hukumnya apa? Ayo, mana? Dokumennya mana? Kami mau minta. Ketika kami tidak diberi dokumen itu, kami gugat ke KIP, Komisi Informasi Publik, dan kami menang di situ. Perintah KIP, pemerintah provinsi agar memberikan dokumen yang diminta oleh Yayasan Melati, tapi mereka tidak mengasih. Akhirnya kami sampaikan ke PN, Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri menggelar yang namanya sidang Anmaning, putusan Anmaning. Anmaning ini teguran pengadilan ke tergugat agar menyerahkan segera dokumen yang diminta. Sampai hari ini dikasih enggak ya? Sampai hari ini pun tidak dikasih. Perintah pengadilan pada saat itu ya, zamannya Pak Awang, itu sampai hari ini tidak dikasih. Yang hadir kemarin bagian apa itu? Yang hadir sidang-sidang. Perwakilan dari Dinas Pendidikan yang menghadiri sidang-sidang KIP. Akhirnya Yayasan Melati putusannya ada dari KIP menang. Kemudian karena nggak ada eksekusi pemberian dokumen itu, maka kita sampaikan ke PN. PN memutuskan di sidang Anmaning memerintahkan agar segera memberikan dokumen yang diminta oleh penggugat.
tergugat sampai hari ini, dalam hal ini Pemkot tidak ada memberikan bukti apapun bahwa mereka punya hak untuk menempatkan SMA Negeri 10 di sini. Itu sidang-sidang itu sekitar 2017 atau 2018 ya. Setelah MA, saya jelaskan di awal tadi. MA kan kita diputuskan oleh MA pencabutan hak pakai oleh Pak Awang Faruk. Saat itu terima gugatan kami ditolak. Ya, gugatan kami ditolak, tapi tidak mempengaruhi keputusan MA itu terhadap pembangunan atau aset yang ada di sini. Cuma masalah gugatannya saja, pencabutannya saja. Nah hari ini pemerintah, Pemprov loh ya, bukan person siapa yang gubernurnya. Hari ini yang pegang mandat atau mandataris dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sudah kita berikan pemahaman melalui data yang banyak ini. Setelah beliau mempelajari, beliau menyampaikan untuk memindahkan, bukan hanya berdasarkan kepada surat disposisi. Kalau pakai surat disposisi saja ya kami tahu diri lah ya. Ini berdasarkan hukum yang berlaku. Kami meyakini Pak Gubernur hari ini itu menjalankan sebuah kebenaran sesuai fakta data. Saya kira itu ya, mohon izin kawan Mas Min dari Kaltim Today bahwa bukan hanya disposisi itu saja yang menjadi rujukan kami. Itu rujukan kami yang istilahnya paling terakhir dan pendukung saja. Intinya pakai dasar hukum fakta data yang kami punya. Nah kalau umpamanya ada pihak lain yang punya fakta data dasar hukum untuk SMA 10 negeri tetap ada di kampus Melati, ayo sampaikan di publik, kita buka semua. Tapi masyarakat ini tahu. Kalau umpamanya fakta datanya, istilahnya bisa minimal menandingi fakta data kami ya kita akan skip. Tapi kalau tidak ada sama sekali atau fakta datanya cuma katanya, cuma sepertinya, ya itu tidak akan dipakai. Maaf. Saya kira itu ya. Dua tadi ya, online ya. Saya kira dari online sudah cukup, dari dua. Masih ada dari di sini yang hadir. Cukup ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat supaya kita tetap bisa memahami kita di sini hanya menjalankan sesuatu yang memang betul-betul hak dan kami tidak mungkin melakukan sesuatu yang zalim atau batil lainnya atau apapun yang disebut yang mengarah kepada hal-hal yang merugikan pihak manapun. Saya kira ini sekali lagi sebelum saya tutup bahwa kami ingin menegaskan di konferensi pers hari ini bahwa yang namanya SMA Negeri 10 Melati Samarinda sudah tidak ada lagi di kampus Melati. Sekali lagi saya tegaskan, yang namanya SMA Negeri 10 Samarinda tidak ada lagi di kampus Melati. Mulai sejak saat kami menyampaikan deklarasi terkait masalah hak yang ada di sini adalah hanya Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur. Terima kasih atas kehadiran dan kawan-kawan yang menyimak baik itu dari online. Menjadi keberkahan, menjadi pemahaman yang istilahnya dapat